Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Nifah dengan NIM channel D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dan pengendalian atas PPN. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Sesuai legal karakter dari PPN yang bersifat non-kumulatif, maka dalam perlakuan pajak PPN tidak membolehkan terjadinya pajak berganda karena konsumen terakhir yang menanggung PPN ini. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objektif, yang berarti bahwa timbulnya kewajiban PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Mekanisme pemungutan PPN. Pada mekanisme pemungutan PPN ini menggunakan mekanisme indirect subtraction method atau invoice method atau PMPK. Alasannya, yang pertama, adanya kewajiban membuat faktur pajak setiap transaksi. Yang kedua, memudahkan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, tidak perlu menentukan besarnya keuntungan untuk setiap barang yang dijual. Yang keempat, kewajiban perpajakannya dapat dihitung setiap saat. Perencanaan PPN. Pembahasan tentang perencanaan PPN ini difokuskan pada beberapa upaya berikut ini. Yang pertama, memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. Yang ketiga, sentralisasi pengenaan PPN. Yang keempat, memaksimalkan restitusi PPN. Yang kelima, membangun sendiri dalam kegiatan usaha. Yang keenam, PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi. Yang ketujuh, penjagaan cash flow. Yang kedelapan, pengendalian PPN. 2. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, pajak masukan yang dapat dikreditkan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, sebelum dikukuhkan menjadi PKP. Yang kedua, faktur pajak sederhana. Yang ketiga, faktur pajak cacat. Yang keempat, pajak pasukan atau pembelian mobil sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi. 5. Pajak masukan yang berkaitan dengan produksi BKP atau JKP. Yang keenam, pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas BKP. Yang ketujuh, pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa PPN yang ditemukan pada saat pemeriksaan atau yang ditagih melalui SKP. 3. Faktur pajak. Dari definisi, beberapa poin penting yang dapat dicatat adalah: yang pertama, faktur pajak hanya boleh dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau karena impor BKP yang digunakan oleh DJBC. Yang ketiga, PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Secara umum, faktur pajak dibagi menjadi 3, yaitu faktur pajak. Yang keempat, faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak gabungan. Yang keenam, dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. 4. Saat terutangnya PPN sesuai peraturan Menkeu nomor 240/PMK.30/2009, saat terutangnya PPN ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menganut prinsip akrual. Yang kedua, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean. 6. Maksimalkan fasilitas di bidang PPN. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, fasilitas di bidang PPN yang dikenal dalam ketentuan PPN adalah PPN yang tidak dipungut, PPN dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Bagi PKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP atau JKP tidak dapat dikreditkan. Fasilitas yang berkaitan dengan PPN adalah: yang ketujuh, sentralisasi tempat PPN terutang. Dalam pasal 1A ayat F Undang-Undang PPN disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak dari pusat cabang atau sebaliknya, dan penyerahan barang kena pajak antar cabang, termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Pengecualian dari ketentuan tersebut dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dimiliki
yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan penyerahan BKP atau JKP dapat mengajukan permohonan pemusatan atau sentralisasi tempat PPN terutang kepada Kanwil DJP setempat dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP yang terdaftar di KPP wajib pajak besar dapat melakukan sentralisasi otomatis sesuai dengan KEP garing 335 KEP strip 335 garing PJ titik garing 2002. PKP yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang atau selain butir A dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. 8. Maksimalkan restitusi PPN. Kriteria umum bagi manajemen dalam memutuskan perlu tidaknya mengajukan permohonan restitusi PPN. Bila besarnya PPN yang lebih bayar tersebut cukup signifikan atau material jumlahnya. Yang kedua, bila kondisi keuangan perusahaan mengalami gangguan cash flow. Yang ketiga, bila sudah diyakini kesiapan perusahaan untuk diperiksa oleh Fiskus. Dan yang keempat, bila prediksi masa depan pembayar PPN menunjukkan lebih bayar PPN. 9. Membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Membangun sendiri untuk tempat tinggal atau tempat usaha oleh orang pribadi atau badan dikena PPN dengan kondisi luas bangunan 220 meter persegi atau lebih, bangunan permanen, tarif 0% dikali 40%, biaya bangunan tanpa harga tanah disetor tiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan dimulai. 10. PPN atas barang gratis untuk kepentingan promosi. Kejadian ini sering terjadi dalam praktik baik pada saat perusahaan baru memulai kegiatan bisnisnya maupun pada saat perusahaan sudah berjalan. Sebagai bagian dari implementasi marketing strategi, perusahaan mereka melakukan kegiatan promosinya untuk meningkatkan omset penjualan. Cara 1. Penjualan 2000 eksemplar sebesar Rp 4.000 sama dengan Rp 8 juta. PPN 10% sama dengan Rp 800, harga difaktur sama dengan harga jual ditambah PPN. Totalnya 8.800.000 tambahan beban PPN atas pemberian cuma-cuma 10% dikali 200x dikali Rp 2.500 sama dengan Rp 50.000. Cara 2. Penjualan 2.200 eksemplar sama dengan 4.000 sama dengan Rp 8.800.000 diskon menjadi 800. Dasar pengenaan pajak sebesar 8 juta. PPN 10% sama dengan 800. Harga yang difaktur harga jual plus PPN. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.